Kelvin, enggak jadi. Tes. Oke. Selamat hari Minggu remaja. Masih lemes nih, Kes. Kita pemanasan suara dulu aja kali ya. Boleh. Jadi kalau aku bilang hai, kalian bilang halo. Kalau aku bilang halo, kalian bilang hai, oke? Bisa lah ya. Oke? Oke. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai. Ya, salah. Hai hai halo. Halo, hai. Oke, udah mulai semangat nih. Nah, aku mau tanya nih ke kalian, siapa yang kira-kira di sini datang dengan hati yang bergembira? Boleh angkat tangannya? Oke, barisan sini angkat tangan ya. Oke, banyak ya. Boleh turunin? Kelihatannya cukup banyak nih yang merasa bersukacita. Puji Tuhan. Bagi yang merasa sedih, boleh angkat kakinya? Nggak ada lah ya. Oke, semoga nggak ada yang angkat kakinya ya. Tapi kalau kalian sedih nggak apa-apa, it's okay, biarlah kesedihan itu berlalu. Aku harap setiap dari kita yang ada di tempat ini merasa bersyukur bisa beribadah hari ini. Oke, sebelum mulai ibadah hari ini, aku mau ngajak kita semua angkat pujian, tapi sebelumnya teman-teman boleh perhatiin di layar. Bagian Mulmed boleh tolong tampilin liriknya. Oke, bentar ya. Next. Next lagi boleh. Next lagi nih, Cung. Oke, teman-teman boleh lihat kalau misalnya ada tulisan di kiri, berarti sebelah kiri aku yang 2 baris ini yang nyanyi. Kalau ada tulisan kanan, berarti sebelah kanan sini yang nyanyi. Oke, bisa lah ya? Bisa lah. Oke, ayo. Mari sambil bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Kita mau dengan hati yang bergembira, kita mau bilang, oh giranglah.
pada hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman diusahakan untuk duduk. Oke teman-teman, aku mau sharing sedikit nih. Jadi selama 1 minggu ini atau minggu-minggu terakhir ini, sebenarnya aku ngalamin yang namanya ups and downs. Iya, karena memang aku baru aja ambil keputusan jangka panjang dan bikin aku malah makin sibuk. Tapi aku bersyukur Tuhan selalu ada untuk aku. Mulai dari aku bangun sampai aku tidur lagi. Penyertaan Tuhan selalu ada bersamaku. Aku yakin setiap hal yang terjadi dalam hidup teman-teman itu juga merupakan kebaikan Tuhan. Karena itu kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita mau sama-sama bilang kalau semua hal yang ada di hidup kita itu merupakan kebaikannya. I love you, Lord. Aku cintamu Tuhan. For your mercy never fails me. Untuk kebaikanmu yang tidak pernah gagal. I've been held in your hand. Di setiap hariku, aku selalu ada di peganganmu. Mulai dari saat aku membuka mata, sampai aku kembali tidur. Of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. And my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Teman-teman boleh ambil posisi duduk ternyaman menurut teman-teman. Kita mau sama-sama ambil sikap doa. Setiap dari kita dalam seminggu ini pasti merasakan hal yang berbeda-beda. Ada yang senang, mungkin ada juga yang sedih. Ada juga teman kita yang lagi sakit. Tapi
Semua kita mau percaya kalau itu karena kebaikan Tuhan. Seperti lagu tadi, Of the Goodness of God. Kita yang hadir pada hari ini baik secara online maupun onsite, itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Sadar nggak sadar, kita seringkali mengabaikan kebaikan Tuhan hanya dengan menganggap, oh ini mah emang kayak biasa aja, hanya kesenangan semata. Tapi seringkali tanpa sadar, kita seringkali mengabaikan panggilan Tuhan untuk berbalik bersyukur kepadanya. Teman-teman boleh mengambil waktu sejenak untuk sama-sama merenungkan diri kita, pelanggaran kita, minta kepada Tuhan untuk menjenguk dan mengampuni kita. Sambil singer boleh menyatakan, oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Mau sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, ini kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapak. Kami sadar ya Tuhan, kalau kami ini adalah manusia yang berdosa ya Bapak. Kami telah berdosa dan cemar ya Tuhan. Kiranya Engkau saja ya Tuhan yang boleh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Engkau saja ya Tuhan yang boleh menjenguk dan mengetuk pintu hati kami untuk dapat terbuka kepadamu ya Bapak. Oh Roh Kudus, bangkitkanlah jiwa kami, berkaryalah dalam hidup kami, pakailah hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memakai hidup kami untuk setiap kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa ya Tuhan, amin. Kita mau sama-sama nyanyiin lagunya, baitnya yang keempat, Oh Roh Kudus bangkitkan jiwaku, mari berkarya dalam hidupku. Sambil bangkit berdiri, kita mau sama-sama baca berita anugerah kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita menyatakan salam damai dengan menyampaikan tos ke kanan kiri kita. Kita mau sama-sama memberikan senyuman terbaik kita hari ini untuk teman di sekeliling kita. Bersukacitalah selalu.
Oke, firman kita pada hari ini temanya favoritisme yang bakal dibawain sama Pak Luka. Kita mau sama-sama siapin hati kita mau berdiam diri di hadiratnya untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, berterima kasih buat pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan di dalam hidup kami, di hari Sabat ini kami boleh tetap berada dalam rumah Tuhan. Dan oleh karena itu, karena sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah seperti lagu yang kami nyanyikan, firman Tuhan menjadi penuntun bagi langkah kami. Firman Tuhan boleh menyegarkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan boleh menolong kami untuk kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Oleh karena itu buka hati kami, hidup kami, sehingga Roh Kudus dan Tuhan sendiri melalui firman-Mu boleh berkarya untuk boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan apa yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu kiranya boleh Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami. Menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah tentang favoritism. Favoritism bahasa sederhananya dalam bahasa Indonesia adalah favoritism dalam bahasa Indonesianya secara sederhananya Waduh, kamu benar-benar generasi Inggris ya. Sederhananya adalah pilih kasih, udah gitu doang dah. Udah itu gampangnya begitu. Nah, begini. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya tertarik untuk mengajak mengajak kalian yang ada di sini, yang di depan hanya bisa melihat kiri kanan, yang di belakangnya bisa melihat kiri kanan dan depannya begitu. Oke? Yang saya mau untuk kalian lakukan adalah begini. Coba perhatikan kiri kananmu dan depanmu, gak usah belakang lah ya, gak usah belakangmu begitu. Paling gampang kiri kananmu dan depanmu atau orang yang tadi ketika kamu masuk ke ruangan ini, kamu ketemu dengan siapapun dia, begitu. Yang pertama kali kamu perhatikan apa? Kalau nggak gini dah, praktekin aja deh. Kamu lihat ke kanan, lihat ke kiri, terus yang pertama kali kamu perhatikan apanya? Muka.
baju, rambut, masker, mata, apa lagi? Hidung, masker gimana merhatiinnya gitu, ketutupan nih. Oke, tadi ada yang menyebut baju. Kenapa baju menjadi perhatian? Ayo. Ayo. Kamu kalau ketemu dengan temanmu dimanapun, baju memang seringkali menjadi fokus kamu, fokus kita. Kenapa baju menjadi fokus kita? Karena satu, estetika, hanya estetika? Apa? Menggambarkan kepribadian, oke. Dalam banget jawabannya. Yang ketiga, mencolok, mendominasi. 4. Selain baju ada yang merhatiin sepatu? Oh, sepatu. Sepatu juga ya, meskipun jarang, tapi sepatunya dilihat gitu. Kenapa sih baju, sepatu, terus ada kalau ada yang pakai jam, kamu perhatiin jamnya. Kenapa sih hal-hal itu menarik bagi kita? Karena kira-kira begini deh, saya langsung aja deh. Nungguin kamu khotbahku kakak jalan-jalan ini. Kira-kira begini, sadar tidak sadar, ketika kalian memperhatikan baju, memperhatikan sepatunya, memperhatikan jam, atau whatever lah ya, whatever yang dia pakai, yang temanmu pakai begitu, kalian secara berapa kali, kalian kepo merek apa sih yang dia pakai? Paling nggak gini, aku nggak pernah kepo. Tapi paling nggak pernah dong sekali kamu merhatiin merek apa yang dia pakai. Sekali aja seumur hidup. Pernah ya? Pertanyaanku sekarang begini, bagi yang sekali akan susah jawab, bagi yang berkali-kali akan lebih mudah jawab. Kenapa kalian peduli dengan merek yang dia pakai? Itu kalau nggak tahu merek bersyukur, benar-benar bersyukur kalau nggak tahu merek itu, udah benar-benar bersyukur lah. Itu blessing, benar. Bagi yang tahu merek, kenapa merek penting? Ada merek, ada harga. Jadi kalau kamu lihat temanmu pakai baju, kamu cari mereknya ada di mana, dan kemudian ketika kamu tahu begitu, kamu lihat, wih, Sultan gitu ya. Nah ini kan menarik. Ini benar-benar menarik. Kenapa menarik? Kemarin adik saya tiba-tiba di grup keluarga, karena ada saudara yang pulang dari UK, begitu, saya tidak terlalu dekat. Kami tidak terlalu dekat. Dia pulang dari UK, kemudian fotonya di post di WhatsApp grup keluarga, begitu ya, buat saya ya, oh sehat ya, ya sudah gitu. Terus kemudian adik saya nggak lama kemudian dia tulis di WhatsApp grup gini, wih itu ya bajunya yang muncul di FB, yang dipakai foto-foto di FB, di Facebook dia lihat yang dipakai di FB, bajunya adalah Burberry. Saya bilang gini, itu merek apaan ya? Saya nggak tahu. Kalau kamu sebutnya adalah strawberry, aku tahu. Blackberry, aku tahu. Ini Burberry. Emang ada ya merek itu? Iseng dong. Saya Google lah itu, merek Burberry. Terus saya iseng, saya lihat shop yang di Singapura. Saya bilang, gila, 1 tas 2.000 Singapura. Saya bilang gitu, hah? Terus adik saya munculin, satu baju nih ya, satu baju kemeja, 5 juta itu udah diskon. Saya bilang, hah? Ini menarik kan? Ini menarik. Level ekonomi dimanapun, merek menjadi satu hal yang sedikit banyak kita perhatikan. Kenapa? Karena dengan merek yang seperti itu, tadi dia bilang ada merek, ada harga. Benar, ada merek, ada harga. Begitu. Semakin top mereknya,
semakin melambung harganya. Tapi kalau misalnya kamu pakai Burberry dan kamu di hadapan saya akan bingung itu merek apa, dan karena aku nggak tahu. Yang orang bisa wah, buat aku biasa aja begitu. Jadi bersyukur ya, saya tadi yang nggak tahu merek benar-benar bersyukur lah, itu blessing. Begitu. Nah, sehingga ini yang kita mau lihat bahwa seringkali dengan adanya hal-hal seperti itu, dunia memang menilai seperti itu. Jadi memang kita sedang hidup di dalam sebuah dunia yang tidak hanya di zaman ini, tapi sejak dulu, orang ketika melihat suatu hal yang wah, orang selalu melihat, wih, dan kemudian efeknya, dampaknya adalah perilaku orang terhadap orang yang pakai baju wah, terhadap penampilan wah, berbeda dengan orang yang penampilannya adalah wih, kira-kira begitu. Saya kontrasin aja ya, satu pakai A, satu pakai I. Yang A, wah seakan-akan luar biasa, yang wih seakan-akan rendah sekali. Sehingga kita mesti belajar begini, dengan tema pilih kasih yang hari ini kita akan sama-sama renungkan, mari sama-sama belajar gini. Di firman Tuhan, di Alkitab, nih saya nggak peduli Alkitabmu cetak atau Alkitabmu digital, yang penting adalah isinya masih sama, kalau isinya beda itu repot. Ya, di dalam Alkitab kita, ada nggak sih yang mengajarkan, menolong kita untuk hidup di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah sebuah konsep, yang seringkali orang itu pilih kasih karena apa? Suatu penampilan, suatu label. Ada tidak? Ada. Buka Yakobus pasal 2. Saya mengajak kita untuk memperhatikan Yakobus pasal yang kedua. Ya, Yakobus pasal yang kedua. Kita baca 9 ayatnya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yakobus 2 ayat 1 sampai 9. Ini Yakobus dengan jelas. Di dalam pasal 2, LAI memberikan judul Jangan Memandang Muka. Mari kita baca. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin, emas, dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berdosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Mari kita lihat. Ternyata istilah memandang muka, istilah pilih kasih, favoritism begitu, ternyata sudah ada sejak di dalam kitab Yakobus. Bukan hanya pada zaman ini. Ternyata pada zaman itu yang namanya favoritism itu ada. Sehingga kalau kita belajar tentang pilih kasih di dalam Yakobus pasal yang kedua ini, dia memberikan sebuah gambaran yang benar-benar clear. Perhatikan ketika dikatakan di dalam ayat yang kedua, jika seorang masuk ke dalam kumpulanmu. Kata-kata kumpulan yang dipergunakan dalam bahasa Yunaninya itu adalah sinagoge, gereja, gampangnya secara sekarang ini. Kalau ada orang yang datang ke gereja, dikatakan seperti itu, Yakobus memberikan dua hal yang kontras. Yang satu dikatakan orang itu memakai pakaian yang indah. Bayangin, seindah apa? Yuk, tadi yang saya tanya masalah baju, kamu perhatikan karena estetika begitu.
Seindah apa kalau sampai dikatakan pakaian yang indah? Bisa bayangin? Kebayang ya? Pokoknya indah begitu. Kedua, pakai cincin. Cincinnya itu cincin emas nggak? Cincin emas lagi. Cincin emas ya, bukan kawat yang kamu tekuk mau jadi cincin ya. Ini benar-benar cincin emas. Bayangin berapa gram yang dipakai. Kalau dalam zaman sekarang kita tarik dalam kehidupan kita, kira-kira ada bling-blingnya nggak? Ada berliannya nggak? Dan bersyukurlah kalau kita nggak memperhatikan itu. Kenapa? Saya punya pengalaman menarik. Ketika saya masih menjadi wali kelas, orang tua murid datang, mengambil rapot, ketemu dengan wali kelas, saya menjelaskan progres studi anaknya selama 1 tahun, bla 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 dan seterusnya. Selesai pembagian rapot, malam itu kita guru-guru dapat dinner. Kita makan bareng gitu. Kemudian ada seorang teman yang tanya saya, "Pak, tadi pada saat mamahnya si A ambil rapot, Bapak nggak silau?" Saya nggak ngeh tuh pertanyaan itu. "Bapak nggak silau?" Saya bilang ini, silau? Silau apaan ya? Bener-bener Bapak nggak silau? Saya bener-bener nggak ngeh saat itu. Silau. Terus akhirnya teman saya yang di samping gini, dia bener-bener nggak nangkep nih. Kita jelasin ya. Bapak nggak merhatiin tuh tadi. Di dalam apa yang dipakai oleh cincin oleh si mama si A ini. Enggak. Dan dia mengatakan bahwa, "Pak, itu berliannya dari jauh aja berkilaunya itu minta ampun. Itu enggak tahu berapa karat itu." Oh, aku nggak merhatiin loh. Bener-bener aku nggak merhatiin. Mau kinclong kek, mau berkilau kek, mau bling-bling kek, udah I don't care. Kira-kira begitu. Ini benar-benar muncul nih dalam kitab Yakobus. Sehingga pakaiannya dikatakan indah, kemudian cincinnya dikatakan pakai emas, benar-benar jelas ini orang kaya. Bahasa kita sekarang, orang kaya disebut sebagai, selain sultan, Crazy Rich Glodok, gitu kan? Itu kan yang muncul kan beberapa video kemarin yang cukup sempat viral ya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian Yakobus menjelaskan, selain orang kaya, ada yang dikatakan orang miskin. Dan kalian mesti tahu, ketika Alkitab mengatakan kaya dan miskin, kayanya itu bukan kaya bohongan. Kayanya itu benar-benar kaya, dan kalau dikatakan miskin, miskinnya itu ya benar-benar miskin. Udah telak miskin, total miskin. Gambarannya dari mana? Gambarannya kamu lihat begini. Orang miskin itu dikatakan pakaiannya buruk. Kamu bayangin deh, pakaian buruk tuh kayak apa? Kalau tadi kamu bisa bayangin pakaian indah, ini pakaian buruk. Pakaian buruk tuh kayak apa? Itu pun masih dipakai oleh si miskin. Kira-kira karena apa? Nggak ada yang lain. Udah cuman itu satu-satunya, kelar. Dan dia datang ke gereja. Dan sambutan dari orang-orang itu adalah orang kaya mendapat tempat terbaik. Nyebelin bener kan? Orang miskin dikatakan, kamu duduk sini, situ aja. Bahkan dikatakan duduk di lantai dekat kaki. Kira-kira bayangan gampangnya begini deh. Kamu duduk di sini, ada orang miskin datang ke persekutuan kebaktian remaja ini, kemudian karena kamu lihat dia si miskin, kamu gak kasih duduk di tempat duduk ini. Duduk mana? Di lantai ya, dekat kakiku. Kira-kira kayak gambarannya begitu. Itu benar-benar satu hal yang benar-benar Yakobus benar-benar kontraskan. Dan saya percaya, karena kontras-kontras dan perlakuan-perlakuan seperti itu, dari zaman Yakobus sampai dengan detik ini ada, jawab pertanyaan saya. Siapa yang bercita-cita mau menjadi si miskin seperti dalam Yakobus pasal 2? Ada? Pasti nggak ada dong. Kalau normal, nggak ada. Anak muda yang bercita-cita, aku nanti usia 30 mau menjadi orang termiskin di dunia. Gak ada. Kalau kamu normal, kamu nggak mungkin punya cita-cita seperti itu. Dan saya yakin bahwa hampir rata-rata, bukan hampir rata-rata, hampir semua dari kamu, begitu,
hampir semua dari kamu pasti bertekad tidak mau menjadi miskin. Kenekatanku ngomong begini benar apa salah? Benar dong. Kalau kamu normal, nggak ada orang yang punya cita-cita, aku mau miskin, nggak ada. Tapi kamu pasti punya cita-cita, tidak mau miskin. Begitu. Kenapa sih kamu nggak mau miskin? Kalau kamu ditanya, kamu mau jadi orang miskin? Enggak, aku nggak mau miskin. Pertanyaan begini, kenapa kamu nggak mau miskin? Satu, kalau kamu nggak bisa jawab, bagaimana kamu bisa tidak miskin? Ayo. Makan. Kalau urusan makan ya, Alkitab ngomong loh, Tuhan pelihara. Nggak peduli miskin, nggak peduli kaya, Tuhan pelihara loh. Bener kan? Tuhan pelihara. Ayo, oke, good, thank you, makan. 2, tempat tinggal. 3, hah? Sukses. 4, nggak mau direndahin. Kan itu kan yang seringkali membuat kita benar-benar bertekad, aku nggak mau miskin. Kenapa? Karena aku nggak mau direndahin. Kenapa? Karena dunia ketika melihat orang miskin, itu udah benar-benar melihatnya itu ibaratnya itu cuma kamu dilihat sebelah mata begitu. Meskipun dia melihatnya dengan 2 mata, tapi peribahasa mengatakan kamu dilihat sebelah mata. Sehingga begitu. Sehingga kira-kira kalau dalam bahasa saya, dalam khotbah saya adalah hari ini, mungkin di antara kamu banyak yang mau menjadi Crazy Rich Glodok seperti yang di video itu. Begitu ya, kira-kira mau seperti itu. Pertanyaanku lebih lanjut begini, boleh nggak menjadi Crazy Rich? Yakin? Boleh nggak kamu menjadi Crazy Rich? Boleh ya? Sekarang siapa yang sedang mengejar mimpi itu? Nggak ada. Nggak ada yang ngejar. Hanya ngikutin waktu demi waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Gitu terus hidupmu. Saya mengatakan, silahkan kejar mimpi itu. Tapi, ada tapinya nih ya. Dapatkan itu dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang salah. Kamu nggak boleh korupsi, kamu nggak boleh nipu. Banting tulang. Usaha dengan benar. Dan silahkan menjadi Crazy Rich. Silahkan menjadi sultan. Itu nggak salah. Tetapi, yang saya mau tanya berikutnya adalah, siapa yang sering memperlakukan orang dan siapa yang sering memiliki cara pandang, konsep seperti dalam Yakobus pasal yang kedua. Dengan orang yang kaya, engkau memperlakukan dengan sebaik, dengan orang yang dikatakan miskin, engkau benar-benar berbeda perlakuanmu. Kalau engkau seperti itu, hari ini kau masih punya kesempatan untuk bertobat. Kenapa? Karena Alkitab nggak pernah mengajarkan kepada kita untuk kita boleh memandang muka. Yakobus dengan jelas ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat benar-benar memaparkan itu. Itu yang terjadi. Sehingga kalau kita melakukan itu, kita pernah berbuat seperti itu, sampai dengan detik ini kita pun masih seperti itu. Mari kita lihat di ayat 5 sampai dengan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita lihat lagi. Kenapa sih kita sebagai anak Tuhan, sebagai remaja GKI Perniagaan, kira-kira secara spesifik seperti itu, kita nggak boleh berperilaku seperti itu. Karena perhatikan ayat yang pertama. Ini menjadi sebuah landasan yang penting. 1, sebab kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Imanmu kepada Tuhan bukan sekedar iman di mana aku percaya kepada Kristus, kemudian aku mendapat jaminan keselamatan, dan kemudian aku bisa masuk surga bertemu dengan juru selamatku. Bukan sekedar itu. Tetapi ketika engkau beriman kepada Kristus, orang yang beriman adalah orang yang menyadari bahwa diriku adalah umat tebusan Tuhan. Ketika menyadari diriku adalah umat tebusan Tuhan, maka aku dituntut oleh Tuhan untuk hidup kudus. Hidup kudus artinya aku terpisahkan, aku dipisahkan, aku benar-benar tidak sama dengan dunia.
Paham? Sehingga kalau aku tidak sama dengan dunia, Roma 12 mengatakan, perbaharui akal budimu. Ketika akal budi kita diperbaharui, sikap hidup kita harus berubah. Ini menjadi satu hal yang sedikit belajar ya dari kata-kata yang dipakai oleh Paulus dan juga oleh Alkitab. Ketika Paulus mengatakan akal budi, itu bukan hanya cuman konsep, bukan hanya cuman pengetahuan yang diperbaharui. Karena di dalam bahasa Alkitab, kalau kita lihat bahasa aslinya, Alkitab itu sampai menggunakan kata-kata yang menggunakan seluruh organ tubuh kita. Jantungmu, parumu, limfamu itu muncul juga di PB. Sehingga mereka mengatakan jantungmu menyembah Tuhan, limfamu menyembah Tuhan, itu muncul di dalam perjanjian lama. Lah masa limfa menyembah Tuhan? Tapi itu menjadi sebuah kiasan bahwa engkau sebagai umat tebusan Tuhan, seluruh hidupmu harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Jadi ketika Paulus mengatakan perbaharui akal budimu, kita nggak bisa ngomong. Aku cuman punya konsep, aku tahu, tapi aku nggak bisa melakukan. No, Paulus tidak sedang mengajarkan itu. Paulus sedang mengajarkan dalam Roma 12 ayat 1 itu adalah kalau engkau diperbaharui, yang diperbaharui itu bukan cuma sekedar pemahamanmu, tapi juga hidupmu. Kalau engkau dulu melihat orang yang pakai baju Zara, pakai baju Burberry, pakai baju Hermes dan seterusnya, engkau benar-benar melakukan dia dengan baik. Dan ketika engkau bertemu dengan orang yang berbaju tapi tidak ada mereknya, engkau pun harus bersikap dan memperlakukan orang itu sama seperti engkau memperlakukan orang yang menggunakan label bermerek. Nggak bisa enggak. Itu yang dituntut oleh Alkitab. Tapi terlepas dari itu, kalau dunia memandang muka, engkau sebagai umat tebusan Tuhan, engkau mesti juga menyadari satu hal. Bahwa semua ciptaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan kita, diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Itu satu esensi yang tidak bisa hilang di dalam kemanusiaan. Mau merek bajumu satu baju 10 juta, bahan bakumu tetap debu. Kamu nggak percaya? Coba tanya sebelah kanan kirimu. Bahan baku dasarmu itu apa? Debu atau besi? Debu kan? Jadi kalau ada orang yang sombong karena dia berbaju merek puluhan juta, outfitnya sampai ratusan juta, kamu tepok aja begini. Sadar diri, kau dengan aku itu debu tanah, udah jangan sombong, begitu. Bahan bakunya sama, apa yang dibedain? Paham ya? Karena kita beriman, lalu Tuhan menguduskan kita, kita berbeda, kita dikhususkan, dan karena kita khusus, kita tidak boleh sama dengan dunia, kita harus memiliki sebuah pemahaman dan perilaku yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ya. Kalau kita baca ayat 5 dan ke-6 adalah disimpulkannya kira-kira begini. Bahwa Allah sendiri tidak membeda-bedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Itu Allah gak beda-bedain. Itu bisa ditarik di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Artinya apa? Artinya begini. Mau kaya, mau miskin, mau kulit kita warnanya hitam, kuning, coklat, sawo matang, putih, putih pucat, putih tembok, udah gak ngerti lah ya. Whatever lah. Ya, whatever itu, kamu mau lahir di Jakarta, kamu mau lahir di luar Jakarta, kamu mau suku apapun, Allah tidak pernah membeda-bedakan. Allah tetap
mengasihi. Kamu ingat di Matius 5:45, Matius pasal 5 ayat 45? Satu ayat yang berbunyi seperti ini. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan. Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Orang jahat di luaran sana itu pasti ada. Kebagian matahari enggak pagi ini? Kebagian. Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Di luar sana ada orang yang dikatakan benar dan orang yang tidak benar. Kalau hujan, orang benar kehujanan, orang tidak benar tidak kehujanan. Begitukah? Atau dibalik, kalau hujan, orang benar tidak kehujanan dan kita bisa ure-ure, syukurin kehujanan, orang tidak benar sih. Begitu? Enggak kan? Mau orang benar, mau orang tidak benar, kalau hujan semua ya kehujanan, kelar. Dari situ kita bisa melihat bahwa itu loh, Allah itu mengasihi, mau orang seperti apapun Allah mengasihi di dalam wahyu umumnya. Saya tekan ini ya, di dalam wahyu umumnya. Di dalam wahyu khususnya, Allah memberikan Kristus kepada umat pilihannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa kalau Allah tidak membeda-bedakan, kenapa sih kamu orang yang beriman kepada Allah, hidupmu membeda-bedakan ketika kamu bertemu dengan orang lain? Saya kasih ilustrasi. Yang sudah punya pacar, tolong jawab. Yang belum punya pacar, jangan jawab. Karena kagak bisa jawab nih yang belum punya pacar. Ya, karena pertanyaan saya begini. Yang sudah punya pacar, kenapa pacarmu pacaran sama kamu? Loh ganteng ternyata begitu kan, langsung loh. Yang belum punya pacar kagak bisa jawab kan pertanyaanku. Masa aku bilang gini, kenapa kamu belum punya pacar? Belum, jawab pertanyaanku, kenapa pacarmu pacaran sama kamu? Kan bingung. Makanya yang sudah punya pacar jawab, kenapa pacarmu pacaran sama kamu? Ganteng? Kaya? Hah? Baik. Hah? Sesuai tipe. Satu frekuensi. Nah, kira-kira begini ya. Kira-kira begini. Saya nggak akan bahas semuanya. Kira-kira saya akan bahasnya kira-kira begini. Ketika dikatakan dia ganteng, begitu, pertanyaanku begini, nggak ada yang bilang pinter ya? Pinter nggak penting ya buat kamu ya. Satu frekuensi itu kalau nggak sama-sama pinter susah loh. Pertanyaannya begini, entah sama-sama pinter atau sama-sama tidak pinter. Nah kira-kira begitu deh. Itu satu frekuensi. Kalau frekuensinya nggak sama, bingung tuh. Ya, kira-kira begini deh. Karena yang muncul adalah ganteng, kira-kira begini. Kalau tiba-tiba nih ya, ini nggak nyumpain ya, ini nggak nyumpain gitu. Kalau tiba-tiba pacarmu yang kamu katakan paling ganteng se-Indonesia, kira-kira begitu. Ya, pokoknya paling ganteng se-Indonesia gitu. Kalau udah dibawa ke Singapura, gantengnya hilang, kira-kira begitu kan? Karena hanya se-Indonesia. Kalau dia paling ganteng, pertanyaannya begini, kalau nanti gantengnya hilang, kamu masih sayang enggak? Tergantung sikapnya. Tergantung sikapnya. Kalau sikapnya selama pacaran bener-bener kamu cocok banget. Konfliknya ya pasti ada konflik lah, tapi minor. Terus tiba-tiba pokoknya entah 1-2 hal yang kamu bilang paling ganteng sekarang jadi terbalik, paling jelek se-Indonesia. Gimana? Dan kamu bayangin gini, aduh, ntar kalau aku menikah sama dia, bangun pagi yang aku lihat pertama kali, jelek banget ya. Terus gimana? Saya cuma nyentil ya, saya nggak menghakimi, saya cuma nyentil supaya kamu bisa merenung dan kamu bisa mikir lebih dalam lagi. Tapi kan paling tidak begini.
Tidak salah kamu mau pacaran dengan pacarmu yang kamu anggap ganteng, kamu anggap baik, kamu anggap cantik, kamu anggap bla 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 bla. Tidak salah. Tetapi kan itu menunjukkan sebuah konsep. Kamu mengasihi dia karena something. Itu yang saya mau sampaikan pada kamu. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Kamu mau kurus, kamu mau gendut, kamu mau tinggi, kamu mau pendek, rambutmu mau panjang, mau terserahlah. Allah dalam anugerah umumnya tidak membeda-bedakan orang. Terlebih kamu yang sudah menerima anugerah khusus keselamatan dalam Kristus. Kalau kita tetap membeda-bedakan orang, bertobat. Ya. Sehingga kita tutup dengan poin yang ketiga. Di ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa memandang muka itu bukanlah tindakan kasih. Di ayat 9 kalau engkau seperti itu engkau melanggar peraturan. Nah, kita kan melihat di ayat 8 dan 9, perhatikan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kamu kan bisa ngomong, aku kan berbuat baik, mengasihi sama aku manusia seperti diriku sendiri terhadap orang yang bajunya adalah mereknya bla 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 bla. Itu kan aku mengenapi hukum kasih. Kalau itu yang kita lakukan, kita benar-benar mengasihi orang seperti melakukan hukum kasih, itu benar, itu tepat. Tetapi kalau kamu menghormati, bersikap ramah kepada orang kaya, karena dia kaya, aku ulangin ya, kamu mengasihi orang lain itu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, itu good. Tapi kalau kamu menghormati, bersikap ramah kepada orang kaya karena dia kaya, itu bukan kasih. Bukan kasih kepada orangnya, tetapi kasih kepada uangnya. Itu yang mesti menjadi sebuah kesadaran yang ada dalam diri kita. Engkau mengasihi karena apa? Statusnya. Statusnya apa? Crazy rich. Ayo coba crazy rich. Kalau tiba-tiba nih, entah satu dan lain hal, jebol, dia menjadi crazy poor. Sikapmu sama nggak? Ayo, sikapmu sama nggak? Nangkep ya? Kita bersikap ramah, kita bersikap hormat karena dia crazy rich, itu adalah karena engkau mungkin fokus kepada rich-nya, bukan being-nya, bukan orangnya. Dan itu dikatakan oleh Yakobus, engkau memandang muka, engkau pilih kasih. Dan itu adalah sebuah pelanggaran. Sehingga kalau kita belajar pagi hari ini tentang favoritism, memandang muka, pilih kasih. Kita tahu dunia seperti itu, dunia seringkali melakukan itu. Alkitab mengatakan bukan hanya sekarang, tapi sejak dulu. Dan Yakobus dalam pasal 2 mengajarkan kepada kita, engkau umat Tuhan gak boleh, gak bisa. Karena satu, engkau beriman pada Kristus. Dua, Allah memberikan contoh sendiri bagaimana dia mengasihi seluruh umat manusia dalam anugerah umumnya. Dan anugerah khususnya kepada umat pilihannya. Dan yang ketiga, Yakobus menegaskan, memandang muka bukan tindakan kasih. Sehingga oleh karena itu, kalau saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh mengkoreksi hidupmu. Kalau minggu lalu engkau masih melakukan itu, mulai minggu depan, di minggu yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita, berubahlah. Tinggalkan itu. Jangan lakukan lagi. Dan biarlah firman Tuhan boleh memperbaharui kita. Dan Roh Kudus boleh menolong setiap anak-anak remaja di tempat ini. Untuk boleh menjalani minggu yang baru. Dan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Biar Tuhan boleh menilik hati kita. Dan siapa yang selama ini di dalam kehidupan kita, seringkali kita mendapat perlakuan Tuhan aku dipandang sebelah mata. Dan akibatnya kita pun memandang orang lain dengan sebelah mata. Kita diperlakukan dengan pilih kasih. Kita pun memperlakukan orang lain juga pilih kasih. Dan engkau bergumul dengan hal ini. Dan ketika hari ini firman Tuhan diberitakan, engkau tahu, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan melarang untuk kita memandang muka. Dan oleh karena itu, siapa yang hari ini mau berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan? Berdoalah. Minta tolonglah kepada Tuhan untuk hidupmu menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dan tidak lagi pilih kasih. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menguraikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepadamu, Tuhan yang kiranya boleh menilik di dalam hati setiap anak-anak remaja, apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan tolong. Ketika mereka sedih mendapat perlakuan yang pilih kasih, Tuhan hiburkan. Ketika mereka bergumul untuk bagaimana melakukan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menguatkan. Sehingga anak-anak ini boleh menjadi pelita, baik di sekolah, baik di rumah, baik dalam pergaulan, untuk boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap dan dunia yang bengkok ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk berkat-Mu. Kiranya pertolongan dari Tuhan menolong setiap kami menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kami berdoa dan memohonkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak kita untuk bersama-sama berdiri. Mari kita akui pengakuan iman kita bersama dengan gereja segala abad, segala tempat, pada masa kini, masa lalu, dan masa depan. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, layak darah Maria, yang berita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, suara yang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebentar lagi kita mau doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan hari ini. Yang pertama ada untuk bangsa dan negara kita, dan yang kedua ada untuk kasus COVID, dan yang ketiga ada untuk kegiatan KR. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ingin berterima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa kembali berkumpul pada hari ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, ada beberapa pokok doa yang ingin kami doakan. Yang pertama, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya setiap pemerintahan di Indonesia dapat terus berjalan dengan baik, dan kiranya orang-orang yang mengurus negara kami bisa melakukan tugasnya dengan benar. Mari kita angkat pokok doa ini.
Yang kedua, aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa mengenai kasus COVID yang sedang menaik lagi. Berdoa supaya kiranya kasus COVID dapat segera tertangani dan menurun. Berdoa juga untuk para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, supaya kiranya mereka dapat tetap diberikan kesehatan dan kiranya mereka dapat menangani kasus COVID dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang ketiga, kami juga ingin berdoa untuk segala persiapan kegiatan KR seperti ibadah kebangsaan, camp KTB, dan juga Natal, supaya kiranya semua panitia yang sudah menerima dapat mempersiapkan dengan baik, dan juga untuk persiapan kegiatan-kegiatan tersebut. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit ataupun sedang dalam pergumulan. Kiranya Engkau dapat bisa menyembuhkan mereka yang sakit, dan kiranya Engkau dapat memberikan mereka kesehatan, dan kiranya Engkau dapat memberikan kekuatan pada mereka yang sedang dalam pergumulan. Kami juga ingin berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, ya Tuhan. Terima kasih untuk setahun yang bertambah dalam hidup mereka. Kiranya mereka dapat terus bertumbuh dalam-Mu. Tuhan, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau yang sempurnakan, ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kita mau sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Sebelum itu kita akan membacakan ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan cara meng-scan QR code yang nanti bakal ada di layar. Bisa menggunakan OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan MBCA. Atau teman-teman juga bisa maju ke depan untuk taruh persembahan di kotak yang tersedia. Yang belum mendapatkan amplop bisa angkat tangannya supaya nanti bisa dikasih. Boleh angkat tangannya? Sambil bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Tabuh Gendang. Teman-teman
yang kedua, Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhan kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Musik saja. Teman-teman yang udah memberikan persembahan, aku mau sama-sama ngajak kita nyanyiin baitnya yang ketiga. Dulu telah dari himpitan, Ia bebaskan umatnya. Dulu telah dari himpitan, Ia bebaskan umatnya. Habis itu Ia beri kasih dan karunia cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, Tuhan-Mu yang benar, digantinya berkah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati supaya kami bisa memberikan persembahan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati untuk persembahan kami, biarlah Engkau memberkati supaya bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman boleh disilakan untuk duduk. Oke, jadi tadi kan kita udah baca ya Yakobus pasal 2. Dan emang benar teman-teman, orang seringkali memperlakukan orang kaya dengan baik, namun memperlakukan orang yang kurang berada dengan buruk. Kadang kayak kita berteman sama yang kaya aja deh, takutnya kalau berteman sama yang orang kurang berada tuh kayak nanti ikut-ikutan dipandang rendah sama orang. Tapi dari firman ini aku dapetin satu hal yang bagus nih teman-teman. Aku bisa mulai belajar untuk bisa saling toleransi satu sama lain. Tidak membeda-bedakan orang. Kita nggak cuma mau berteman sama lingkaran kita aja, tapi bisa juga berteman dengan yang lainnya. Nggak cuma mau berteman dengan teman yang kaya, tapi mau berteman dengan semuanya. Karena Tuhan aja nggak pernah membeda-bedakan ciptaannya. Tuhan selalu mengasihi semuanya dengan kasih yang sama loh. Mungkin secara nggak langsung kita nggak bisa langsung terapin dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi nggak apa, kita mau sama-sama ngambil tekad kita untuk sama-sama seenggaknya berjalan maju secara perlahan dibandingkan nggak ada progres. Teman-teman boleh coba lihat kanan kirinya. Itulah teman-teman kita yang bakal nemenin kita bertumbuh bersama di sini. Kita mau coba pegang pundaknya. Yang teman kanan kita, ayo. Kita mau bilang, ya kalau yang nggak punya nggak apa ya. Kita mau bilang, hey. Mari bertumbuh bersama dalam kasih dan saling mengasihi ya. Mari bertumbuh bersama. Oke. Ya, kita mau sama-sama nyanyiin lagu tekad kita, bertumbuh dalam kasih. Kasih
Sambil bangkit berdiri, sambil bertepuk tangan, kita mau ngulangin lagu ini sekali lagi. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang hati, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerah kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, samsul hari esok. Pada lalu dipersilakan. Mari kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masukilah minggu yang baru dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, persekutuan pertolongan dari Roh Kudus, kiranya boleh menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Bertumbuh Dalam Kasih sekali lagi.
Selamat hari Minggu semuanya. Aku mau bacain warta lisan untuk hari ini. Next. Untuk hari ini tanggal 24 Juli 2022, temanya favoritisme dibawakan oleh saudara Luka Eka Putra. Untuk minggu depan 31 Juli 2022, temanya peran Roh Kudus dibawakan oleh Koas. Next. Untuk job hari ini liturgosnya ada Ci Amel dan Kesha, PP-nya ada Ci Devina, BWDS-nya ada aku sendiri, PIC-nya ada Ko Frans, MCCG-nya ada Ci Olin, pianisnya Ci Angela, gitarisnya Ko Andre, singernya Kenny dan Ko Steven, kahonnya ada Ko Jesril, sound dan mulmetnya ada Ko Yosua B dan Ko Albert A, PJTD-nya ada Ko Elvis, penyambutannya ada Grace. Next. Untuk minggu depan liturgosnya ada Ci Olin dan Mitzi, PP-nya ada Ko Rayon Wijaya, BWDS-nya ada Ci Airin, PIC-nya ada Kenny, MCCG-nya ya nggak tahu. Pianisnya ada Ci Magda, gitarisnya ada Ko Yoel KRI, singernya ada Ko Raffi dan Kesha, kahonnya ada Ko Yoel B, sound dan mulmetnya ada Ko Nius dan Daniel, PJTD ada Ko Albert A, penyambutannya ada Ko Kevin Chris. Next. Untuk hari ini pembinaan libur, yeay. Next. Happy Sunday. Hai, selamat hari Minggu. Ih, parah banget. Ulang, selamat hari Minggu. Nggak mau mulai dulu sih. Mau ada publikasi dari Cici yang cantik di belakang itu dulu ya. Cung, slide gua dong. Hai. Oke. Gila, keren banget ya hari ini PPT-nya. Oke, hari ini aku well prepared banget buat presentasi. Agak bermodal dikit pakai PPT. Oke, hari ini Sunday 24 Juli. Aku nggak mau baca warta, aku nggak mau CG, aku cuma mau publikasi. Dan publikasinya banyak. That's why aku pakai PPT, Alinda's Publication. Yeay. Ih, garing banget, gak seru deh. Itu, oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, next, cung-cung. Oke, ada daftar isinya guys. Kayak proposal ya gue bikinnya. Yang pertama ada social media, yang kedua desain logo KR, yang ketiga ibadah kebangsaan. That's why kalian harus perhatiin benar-benar publikasi kali ini. Oke? Next. Oke, tak kenal sama kata saya. Mungkin kalian banyak banget ya, sering banget ngeliat gue diri di sini tapi nggak kenal gue siapa. Oke, first of all, bayangan itu aku ya, bule gitu terus begini. Gitu ya. Oke, my name is Alinda Thalia. Kalian bisa manggil aku Alinda atau Thalia, ya. And I was born in Jakarta. Nggak perlu tahu umur aku. Yang penting aku masih di sini. Aku masih remaja berarti ya. Terus I'm a communication student in LSPR. Aku mau bangga kayak Ukridian di sini, ya. Aku anak LSPR jadi aku mau bangga. Nggak mau kayak Ukrida doang, bangga gitu ya. Tapi aku nggak dibayar jadi nggak usah masuk LSPR. And I'm also the head of Digital Creative KR. Jadi kalau misalnya bikin Canva, fotografi, desain dan kawan-kawannya itu aku. Tapi, but today I'm nothing except publicator. Jadi hari ini aku mau publikasi 3 hal penting. Oke? Next. Ya dong, kita kan the next era, the new era. Masa Indonesia mulu? Enggak dong, canda. So, this is our social media. Aku mau invite teman-teman buat follow social media KR Pernias. Kita ada di TikTok, kok kebalik, Instagram, YouTube, TikTok. Semua sama username-nya KR Pernias. Jadi gampang banget. Cuma ketik
KR Pernias, langsung ketemu semuanya foto gue, enggak canda. Foto KR, jadi kalau misalnya kalian mau tahu update KR, ibadah mingguan KR, event KR, kalian bisa langsung lihat di Instagramnya. Terus kalau misalnya ibadah mingguan, kalian gak sempat ibadah kayak offline sekarang, kalian bisa buka ke YouTube KR. And TikTok, kita next time pasti bakal rame di TikTok, oke? So, jangan lupa buat follow. Oke, next. Capek ya ngomong. Oke, nge-rap. Oke, yang kedua logo KR. Jangan lupa buat ikut desain logo KR. Kenapa? Karena hari ini terakhir Google Formnya dibuka sampai jam 12 malam. Teng. Gak ada yang boleh lewat ya. Cinderella aja lewat berubah bentukannya. Apalagi ini ya. Oke, jangan lupa di-upload yang belum upload. Yang mau bikin baru boleh banget bikin. Masih ada waktu 24 jam sih. Ya 12 jam lebih lah. Sampai malam bisa lah ya. Belum cung. Ya Allah. Ya udah lanjut deh. Pokoknya. Oh iya salah sekte ya. Oke, lanjut. Kita lanjut aja. Pokoknya jangan lupa buat submit dan ikutan desain logo ya. Yang terakhir adalah ibadah kebangsaan KRKP. Masih lama, tapi coba di save dulu tanggalnya. Itu hari Minggu 21 Agustus jam 11 siang sampai jam 1 siang, oke? Dan adanya di GKI Perniagaan, bukan GKI lain, GKI kita. Jadi sayang banget kalau kalian gak ikut juga. Kenapa? Karena terakhir kita ibadah kebangsaan KRKP itu online guys, lihat ya. Itu di dokumentasi sebelah situ masih online. Kali ini kan kita udah offline. So, jangan sampai ketinggalan. Oke, next. Udah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa diingat tanggalnya, oke? Bayangin tuh gue ya. Gitu. Oke, thank you. Dinotit ya guys, yang Cialinda ngomong nanti marah kalau nggak dinotit. Jadi sebelum hari ini aku bakal bawain games, tapi sebelumnya aku mau sambut jemaat baru dulu nih. Ada gak ya? Aku lihat sih ada, tapi boleh dong ditengok kanan kirinya. Terus kalau ada yang baru ditunjuk aja, nanti aku samperin. Siapa? Oke. Boleh berdiri. Nama, sekolah, diajak siapa? Nama aku Shaolan, sekolahnya di Chandranaya, diajak Chelsea sama Jesslyn. Namanya Shaolan teman-teman, kita mau sapa ya. Hai Shaolan, minggu depan datang lagi ya. 1, 2, 3. Ada lagi gak? Yang mana? Ini. Boleh berdiri. Nama, sekolah, diajak siapa? Perkenalkan, nama aku Steven. Aku kuliah di Universitas Tarumanagara. Aku diajak sama Yolanda. Kita sapa ya. Hai Steven, minggu depan datang lagi ya. 1, 2, 3. Vincent. Betul, baru kan? Oh. Minggu lalu nggak datang, maaf ya. Jadi ya udah, kita mau main games dulu. Kalian udah pada kenal aku, jadi nggak perlu perkenalan diri lagi. Aku minta sekarang bangkunya disingkirin semuanya.